Oke Kak, baiklah saya di sini akan mempertanyakan seputaran tentang usaha Kakak melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan untuk Kakak. Nah, bagaimana pertama kali Kakak mendapatkan ide untuk membuka atau memulai usaha alpukat kocok ini? Intinya tuh kemarin kerja sama orang kan, jadi kepikiran untuk buka sendiri. Oh, berarti awalnya Kakak bekerja sama orang, kemudian buka sendiri. Nah, untuk apa yang menjadi semangat dan motivasi Kakak untuk memilih usaha alpukat kocok ini? Kayaknya enak sendiri gitu buka usaha gitu kan, jadi nggak tergantung sama orang gitu, kerja aja gitu kan. Awalnya Kakak bekerja sebelumnya itu untuk memang sama usahanya seperti ini atau yang berbeda? Ya sama. Oke, baiklah Kak. Terima kasih ya Kak. Baik Kak, jadi modal awal untuk usaha Kakak ini berapa kira-kira Kak? Modalnya kalau dari tempatnya 2 jutaan gitu. Jadi dananya itu dana sendiri atau utang Kak? Dana sendiri. Berarti nggak ada lah utangnya ya Nggak ada. Kak? Oke. Baik Kak. Untuk usahanya bukanya jam berapa ya Kak? Jam 10 pagi sampai 10 malam. Dan untuk setiap harinya berapa cup ya habis? Kira-kira 20 cup gitu. Untuk pendapatan seharinya itu Kakak bisa dapetin berapa? Ya itu 200 lebih gitu lah. Kak, aku juga mau nanya, untuk laporan keuangannya itu ada ya Kak? Kabarnya nggak ada. Di sini aku sama teman-teman aku juga bisa bantu Kakak untuk buat laporan keuangannya. Apakah Kakak setuju dengan itu? Ya. Oke Kak, makasih untuk pertanyaan-pertanyaannya dan jawabannya. Baik, saya Oktaviana Puspitasari Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori UMKM dan SAK EMKM. Pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM yaitu sekumpulan usaha yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang mengarah pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. UMKM mampu menciptakan pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memajukan pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Untuk lebih jelas mengenai pengertian UMKM di Indonesia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, yaitu yang pertama usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Konsep UMKM di era industri. UMKM di era industri adalah bahwa UMKM menunjukkan potensi yang cukup besar untuk berkembang pada saat mendekati transformasi digital dibandingkan dengan perusahaan besar. Mengemukakan bahwa untuk dapat bertahan, UMKM harus mempunyai daya saing sebagai kemampuan untuk meningkatkan profitabilitas dan pasar. Untuk menghadapi era industri, UMKM diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam manajemen usahanya seperti operasi dan pelaporan, transparansi, dan pemahaman bersama melalui peningkatan manajemen bisnis profesional. Hal ini diperlukan untuk dapat bertahan dan mendapatkan keuntungan usaha. Salah satu alat yang harus dimiliki oleh UMKM di era industri ini adalah media sosial, yang merupakan aplikasi berbasis web seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube yang memungkinkan penyebaran informasi dalam pembuatan konten dan komunikasi interaktif. Media sosial merupakan sumber informasi yang kaya dan berpotensi menjadi platform bagi generasi berikutnya. Sebagian besar platform bisa digunakan secara gratis. UMKM tidak perlu menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan manfaat penting. Media sosial dapat memberikan banyak informasi kepada pengguna tentang profil dan produk UMKM. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dengan komunitas online yang besar memungkinkan UMKM untuk menjangkau pelanggan yang jauh dengan lebih baik yang sebelumnya belum pernah dijangkau.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Yana Miftu Said. Baik, ada 3 kriteria UMKM. Yang pertama, usaha mikro yang mempunyai kriteria memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 300 juta rupiah. Yang kedua, ada usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2.500.000.000 rupiah. Yang ketiga, usaha menengah memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 juta, 2,5 miliar, 2.500.000.000 rupiah sampai dengan 50 miliar. Ciri-ciri UMKM juga mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai modal sendiri, manajemen bersifat kekeluargaan, dan berdiri sendiri. Perusahaan mempunyai aset kecil, dominan daerah pemasaran lokal, dan jumlah karyawan yang terbatas. Berdasarkan ciri-ciri UMKM tersebut, keberadaan UMKM di Indonesia lebih banyak daripada usaha besar. Namun, UMKM banyak memiliki kelemahan yang harus diatasi agar bisa tetap bertahan. Menurut Gama dan Alves, tahun 2021 menyatakan bahwa UMKM mayoritas milik keluarga. Kehadiran keluarga yang banyak terlibat dalam kegiatan di berbagai sektor, bisnis keluarga yang telah menjadi tulang punggung ekonomi dan secara turun-menurun. SAKEMKM atau standar SAKEMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri, yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. SAKMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya, dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAKEMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha entitas dengan usaha entitas lainnya. Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAKEMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM, dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya histori sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAKEMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diperlukan dalam SAKEMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan apakah berdasarkan SAKEMKM atau SAK lainnya dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAKEMKM dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut. SAKEMKM mulai efektif per 1 Januari 2018. Pada bab pertama, mempunyai ruang lingkup, bab kedua, konsep dan prinsip pervasif, bab ketiga, berisi penyajian laporan keuangan, bab keempat, laporan posisi keuangan, bab kelima, laporan laba rugi, yang bab keenam ada catatan atas laporan keuangan, yang ketujuh ada kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Bab ke-8 ada aset dan liabilitas keuangan, bab ke-9 ada persediaan, bab ke-10 ada investasi pada ventura bersama, bab ke-11 ada aset tetap, bab ke-12 ada aset tak berwujud, bab ke-13 ada liabilitas dan ekuitas, bab ke-14 ada pendapatan dan beban, bab ke-15 ada pajak penghasilan, bab ke-16 ada transaksi dalam mata uang asing, bab ke-17 ada ketentuan transisi, dan bab terakhir 18 tanggal efektif.
SAK-MKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Standar ini ditunjukkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK-ETAP. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Adidia Sabila, yang akan menjelaskan laporan keuangan pada UMKM Alpukat Koco yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Nah, periode yang kami gunakan itu periode Oktober 2023. Transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2023 di UMKM Alpukat Koco adalah sebagai berikut. Untuk saldo awal pada UMKM Alpukat Koco adalah bertotal senilai 2 juta rupiah. Nah, dari transaksi yang telah dilakukan pada UMKM Alpukat Koco selama masa periode 31 Oktober 2023, terjadilah jurnal umum di tanggal 2 dibeli 1 bungkus sedotan seharga 16.000, 2 bungkus plastik seharga 8.000, 3 bungkus cup sealer seharga 30.000 dan 3 bungkus tutup cup sealer seharga 18.000. Dan kemudian dibeli 3 kilo buah alpukat seharga 30.000, 1 kilo durian 60.000 dan 1 kilo gula 16.000, 1 kaleng susu seharga 11.000. Maka terjadi jurnal umum perlengkapan di debit, persediaan di debit, kreditnya kas senilai 189.000. Nah, kemudian di tanggal 3 bulan 10 dibayar uang sewa lapak jualan bulan September 2023 seharga 300.000. Karena pembayaran sewa untuk di bulan September dan dibayarnya di bulan Oktober, maka dicatat sebagai beban. Jurnalnya adalah beban sewa di debit dan kas di kredit. Pada tanggal 5 Oktober 2023 dibeli 3 kilo buah alpukat seharga 30.000, 1 kaleng susu seharga 11.000 dan 1 kilo gula seharga 16.000 rupiah. Nah, maka jurnal yang dicatat adalah persediaan barang dagang di debit seharga 57.000 dan kas di kredit seharga 57.000. Pada tanggal 8 bulan Oktober 2023 diterima pendapatan selama 1 minggu sebesar Rp1.400.000. Maka jurnal yang dicatat adalah kas di debit sebesar Rp1.400.000 dan penjualan di kredit sebesar Rp1.400.000. Pada tanggal 9 Oktober 2023 dibeli 1 bungkus sedotan 16.000, 2 bungkus plastik 18.000 dan 3 bungkus cup sealer seharga 30.000 dan 3 bungkus tutup cup sealer seharga 18.000 dan dibeli 3 buah alpukat, 3 kilo buah alpukat seharga 30.000 dan 1 kilo durian seharga 60.000, 1 kilo gula seharga 16.000 dan 1 kaleng susu seharga 16.000. Maka jurnal yang dicatat adalah perlengkapan di debit sebesar 72.000, persediaan barang dagang di debit sebesar 117.000 dan kas di kredit sebesar 189.000. Nah, pada tanggal 10 Oktober 2023, Ibu Liza atau Kak Liza mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Maka jurnal yang dicatat adalah Privo di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 12 Oktober 2023 dibeli 3 kilo buah alpukat seharga 30.000, 1 kaleng susu seharga 11.000 dan 1 kilo gula seharga 16.000. Maka jurnal yang dicatat adalah
Persediaan barang dagang di sebelah debit 57.000 dan kas di sebelah kredit 57.000. Pada tanggal 15 Oktober 2023 membeli es kristal selama 1 minggu yaitu 7 karung dan harga per karungnya itu Rp20.000. Maka jurnal yang dicatat adalah perlengkapan pada debit 140.000 dan kas pada kredit 140.000. Nah, di tanggal 16 bulan Oktober 2023 dibeli 1 bungkus sedotan seharga 16.000, 2 bungkus plastik seharga 8.000, 3 bungkus cup sealer seharga 30.000 dan 3 bungkus tutup cup sealer seharga 18.000. Kemudian dibeli 3 kilo buah alpukat seharga 30.000, 1 kilo durian seharga 60.000, 1 kilo gula seharga 16.000 dan 1 kaleng susu seharga 11.000. Nah, maka jurnal yang dicatat adalah perlengkapan di sebelah debit 72.000, persediaan barang dagang di sebelah debit 117.000 dan kas di sebelah kredit 189.000. Selanjutnya, di tanggal 18 bulan Oktober 2023 dibeli botol tempat susu seharga 6.000. Maka jurnal yang dicatat adalah perlengkapan seharga 6.000 di sebelah debit, kas harga 6.000 di sebelah kredit. Nah, kemudian selanjutnya di tanggal 19 Oktober 2023 dibeli 3 kilo buah alpukat seharga 30.000, 1 kaleng susu seharga 11.000 dan 1 kilo gula seharga 16.000. Maka jurnal yang dicatat sebagai jurnal umum adalah persediaan barang dagang di sebelah debit seharga 57.000, kas di sebelah kredit seharga 57.000. Selanjutnya, di tanggal 22 Oktober 2023 diterima pendapatan selama 1 minggu sebesar 1.350.000. Maka jurnal yang dicatat adalah kas di sebelah debit Rp1.350.000 dan di penjualan di kredit sebesar Rp1.350.000. Selanjutnya, transaksi di tanggal 22 Oktober 2023 membeli es kristal selama 1 minggu yaitu 7 karung dengan per karungnya harga satuannya Rp20.000. Maka jurnal yang dicatat adalah perlengkapan di sebelah debit Rp140.000 dan kas di sebelah kredit Rp140.000. Nah, pada tanggal 23 Oktober 2023 dibeli 1 bungkus sedotan seharga 16.000 dan 2 bungkus plastik seharga 8.000, 3 bungkus cup sealer seharga 30.000 dan 3 bungkus tutup cup sealer seharga 18.000. Kemudian dibeli 3 kilo buah alpukat seharga Rp30.000, 1 kilo durian seharga Rp60.000, 1 kilo gula seharga Rp16.000 dan 1 kaleng susu seharga Rp11.000. Maka jurnal yang dicatat adalah perlengkapan di sebelah debit sebesar Rp72.000, persediaan barang dagang di sebelah debit Rp117.000 dan kas di sebelah kredit adalah Rp189.000. Nah, pada tanggal 26 Oktober 2023 dibeli 3 kilo buah alpukat seharga Rp30.000, 1 kaleng susu seharga Rp11.000 dan 1 kilo gula seharga Rp16.000. Maka jurnal yang dicatat adalah persediaan barang dagang di sebelah debit seharga sebesar Rp57.000 dan kas di sebelah kredit sebesar Rp57.000. Nah, kemudian di tanggal 29 Oktober 2023 diterima pendapatan selama 1 minggu sebesar Rp1.300.000. Maka jurnal yang dicatat adalah kas di sebelah debit sebesar Rp1.300.000 dan penjualan di sebelah kredit sebesar Rp1.300.000. Nah, untuk transaksi yang terakhir di tanggal 29 Oktober 2023 membeli es kristal selama 1 minggu yaitu 7 karung. Per karungnya itu seharga Rp20.000. Maka jurnal yang dicatat adalah perlengkapan sebelah debit sebesar Rp140.000 dan kas sebelah kredit sebesar Rp140.000. Nah, kemudian selanjutnya setelah jurnal umum maka masuk ke buku besar.
besar. Untuk akun-akun yang digunakan pada buku besar ada akun kas, akun perlengkapan, persediaan, peralatan, modal, free food, penjualan, dan beban sewa. Pada buku besar kas, terdapat saldo akhirnya sebesar Rp4.800.000. Sedangkan perlengkapan sebesar Rp1.004.000, persediaan barang dagang sebesar Rp846.000, peralatan sebesar Rp500.000, modal sebesar Rp2.000.000, private sebesar Rp100.000, dan penjualan sebesar Rp5.550.000, dan terakhir beban sewa sebesar Rp300.000. Dari buku besar ini, maka dapat disimpulkan lanjut ke neraca saldo. Dari neraca saldo dapat total sebesar Rp7.550.000. Nah, kemudian setelah neraca saldo, selanjutnya kita menyusun laporan laba rugi. Di laporan laba rugi mencakup pendapatan, yaitu penjualan dikurang potongan serta dikurang retur penjualan. Nah, dikarenakan pada UMKM Alpukat Koco ini tidak ada potongan serta retur penjualan, maka hanya penjualan bersih saja. Nah, penjualan bersih itu masuk ke pendapatan, kemudian dikurang sama beban. Nah, bebannya itu hanya satu, yaitu beban sewa. Yang ini, maka dapat disimpulkan laba rugi dari UMKM Alpukat Koco sebesar menghasilkan laba sebesar Rp5.250.000. Nah, kemudian selanjutnya pada laporan perubahan modal. Nah, rumusnya itu modal awal ditambah laba bersih dikurang prive, hasilnya modal akhir. Maka modal awal 2 juta, prive 5 juta, laba bersihnya sebesar Rp5.250.000, kemudian dikurang dengan prive-nya Rp100.000, maka dapat modal akhirnya Rp7.150.000. Nah, kemudian setelah laporan perubahan modal, maka masuk ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan mencakup aktiva dan pasiva, selisih antara keduanya, perbandingan antara keduanya. Di aktiva ada jenis dua aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas, perlengkapan, persediaan barang dagang. Kemudian aktiva tetap terdiri dari peralatan. Selanjutnya pasiva. Pasiva terdiri dari kewajiban dan modal. Kewajiban itu seperti utang dagang, utang bank, dan utang lainnya. Sedangkan modal mencakup modal awal dan prive yang terjadi selama transaksi di bulan Oktober 2023. Nah, selanjutnya di aktiva lancar ada kas dengan jumlahnya Rp4.800.000, perlengkapan Rp1.004.000, persediaan barang dagang Rp846.000. Jumlah aset lancar adalah Rp6.650.000. Nah, pada aktiva tetap peralatan sebesar Rp500.000. Jumlah aktiva tetap sebesar Rp500.000. Maka jumlah aktiva adalah aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap Rp6.650.000 ditambah dengan Rp500.000, maka jumlah aktiva sebesar Rp7.150.000. Kemudian di pasiva, kebetulan untuk di UMKM Alpukat Koco ini tidak ada piutang maupun utang, maka kewajiban di UMKM Alpukat Koco ini tidak ada sama sekali. Nah, untuk modal awal Alpukat Koco ini Rp2 juta dan prive-nya itu Rp100.000, maka dikurang jadi Rp1.900.000, kemudian ditambah dengan laba bersih Rp5.250.000, maka dapat jumlah pasiva
modal dan kewajiban itu Rp7.150.000. Nah, makanya sudah balance dengan jumlah aktiva. Oke, baik teman-teman, segitu saja video dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Usaha angkutan kocok yang ada di Jalan Tunku Amir Hamzah, Tanjung Pura. Mungkin itu saja yang bisa dapat kelompok 6 sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.